Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa azama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa akhir thumma sadaqa wa rasulul karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serayanya kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Karena berkat rahmat Allah kita semua hadir di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi asbab pemberat amal ibadah dan penghapus daripada segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertambahkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khatib tak pernah bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita semua agar apa? Agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi sirran wa alaniyah, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan Imam Al-Ghazali menyebut di ujung di sana adalah sirran wa alaniyah. Walaupun kita dalam keadaan sendiri-sendiri maupun dalam keadaan ramai, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini semua orang bertakbir, semua orang bertahmid, semua orang bertahlil. Untuk apa? Untuk merayakan Idul Adha. Apa itu Idul Adha?
Disebut dia dengan Id karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Id karena dia pernah datang tahun yang lalu dan datang lagi tahun ini. Namun tidak ada jaminan untuk datang tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang tetap ada Idul Adha, tapi tidak ada jaminan kita bertemu dengan Idul Adha di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Idul Adha silih berganti kita lalui. Apa yang dapat kita ambil hikmah daripada Idul Adha yang kita lakukan pada hari ini? Apakah hanya sekedar ritual ibadah saja? Datang ke masjid membawa baju baru, mukena baru, menunjukkan kepada orang-orang. Apakah seperti itu? Tidak. Idul Adha bukan hanya ritual, tapi Idul Adha mengajarkan kepada kita betapa besarnya pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak luput dari sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang begitu banyak, ternaknya begitu dahsyat, namun kecintaannya tak pernah kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempunyai anak selama 86 tahun. Nabi Ibrahim siang dan malam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh. Begitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Selama 86 tahun barulah Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan yang bernama Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail, apakah dia luntur cintanya kepada Allah? Apakah pengorbanan Nabi Ibrahim tetap utuh kepada Allah? Maka Allah uji, Allah hadir dalam mimpi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memotong leher anaknya. Maka Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah untuk memotong lehermu, untuk menyembelihmu. Fanzur mada tara, bagaimana bentukmu wahai anakku? Begitu jawaban Ismail yang sangat soleh, yang menjawab, qala ya abatif'al, wahai abahku, wahai ayahku, if'al ma tukar. Jika itu memang perintah dari Allah, jika itu memang perintah dari Rabb, if'al ma tukar, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kata Nabi Ismail kita mendapatkan termasuk golongan orang-orang yang sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Tak pernah dia merasa bahwa anak adalah miliknya. Tak pernah dia merasa bahwasanya harta adalah miliknya. Dia tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para sahabat Nabi. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Bahkan seorang perempuan yang tercatat lebih dahulu dia masuk surga adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. 3/4 hartanya di kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. Maka ketika dia bersuamikan Rasulullah SAW, hartanya, kekuasaannya, semua apa yang dimiliki oleh Siti Khadijah habis dikorbankannya. Untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh harta Khadijah diserahkan kepada suaminya. Begitulah Siti Khadijah. Bahkan ketika Siti Khadijah wafat, tak ada kain pun
yang membalut tubuhnya. Tak ada kain kafan untuk membalut tubuhnya. Bahkan kain kafan yang dibalutkan kepada Siti Khadijah mempunyai 83 tambalan, dan di antaranya dengan berupah kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikisahkan suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah, anaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk bagaimana kita kenal Allah, untuk bagaimana kita mengenal salat, untuk bagaimana kita kenal hak, dan bagaimana kita kenal dengan yang batil, maka seluruh harta kekayaan mereka habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tapi darah yang keluar yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil Fatimah dan diletakkannya di tempat tidurnya. Dan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuan Khadijah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki, fitnah, pada ketika itu Nabi telah tidur di pangkuan Khadijah. Di saat itulah Khadijah mulai mempelai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa pelayan Siti Khadijah sampai-sampai Khadijah meneteskan air mata, dan air mata itu menetes ke tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul pun terjaga dari tidurnya dan berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis, wahai istriku? Apakah engkau menyesal bersuami denganku? Dulu engkau adalah orang yang kaya raya, dulu engkau dihormati, dulu engkau bangsawan, dulu sekali. Tapi ketika engkau bersuamikan aku, engkau hartamu habis, kebangsawanmu tidak ada lagi, engkau dicaci, dihina." Apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, bukan itu yang ditangisi. Yang ditangisi saat ini bukan itu ya Rasulullah. Dulu memang saya kaya, dulu memang saya dihormati, saya bangsawan. Tapi hari ini ya Rasulullah, semua itu habis, kuserahkan semuanya. Itu apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang ku sedih, yang ku tangisi saat ini," kata Khadijah, "adalah bukan itu. Tetapi seandainya saya sudah tidak ada lagi, wahai Rasulullah, sedangkan engkau masih ingin berdakwah, ingin menyampaikan yang hak kepada manusia-manusia lainnya, tapi saya sudah tidak ada lagi. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya memang sudah tidak ada lagi, maka ketika engkau ingin menyeberangi suatu sungai, tidak ada alat untuk menyeberangnya, maka gali kuburanku, ambil tulang belulangku, dan sambung menjadi jembatan agar engkau bisa menyeberangi sungai itu. Sampaikan dakwah kepada manusia, sampaikan yang hak, sampaikan kepada manusia wajibnya sholat, sampaikan kepada manusia yang batil, sehingga kita pada hari ini khusyuk kita melaksanakan sholat, bersujud di sini bukan tanpa pengorbanan. Itu adalah pengorbanan Rasulullah, pengorbanan Khadijah, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya berkorban untuk agama ini. Dan apa yang dapat kita korbankan? Apa yang dapat kita korbankan untuk agama ini? Maka bagi yang mampu, bagi yang mempunyai harta, berkorbanlah. Fasalli, tidak cukup kita untuk salat. Fasalli li rabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat ya wajib. Tapi ketika kita salat, kita mempunyai mampu untuk berkorban, maka berkorbanlah. Bahkan kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yutah fala yaqrabanna yusalluna." Siapa-siapa di antara kita yang mampu untuk berkorban, tapi dia enggan untuk berkorban, maka kata Rasulullah, jangan sekali-sekali kamu dekati sholat. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasanya siapa di antara kalian yang mampu untuk berkorban, tetapi tidak mau berkorban, maka silahkan kalian mencari orang
Nasrani ataupun Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi sudah banyak kemudahan kita untuk berkorban. Diadakan arisan, itu lebih memudahkan bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang belum mampu untuk berkorban, mari kita korbankan diri kita, jiwa kita, raga kita untuk agama Allah ini. Kita korbankan waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berkorban hanya saat Idul Adha, Idul Fitri saja, mengorbankan tenaga kita untuk menghadap Allah. Karena kebanyakan di antara kita orang-orang Islam ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri, semua masjid penuh, semua lapangan penuh. Sesuai apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah di dua hari raya. Apa itu? Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Itulah umat Islam. Hari ini umat Islam berkumpul dimanapun, di musola, di masjid, di lapangan, semua umat Islam berkumpul. Tetapi kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat bagaimana orang beriman, lihatlah di masjid di waktu subuh hari. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pulang dari sini setelah Idul Adha ini masjid kembali kosong lagi, masjid kembali dirasa paling banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita korbankan waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siang malam mencari uang, mencari rezeki, dari pagi pulang sore, tidak ada waktu. Tapi Allah hanya minta kita, waktu kita hanya 5 menit dalam sewaktu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan subuh dan lain sebagainya. Itu kita enggan untuk berkorban kepada Allah dengan waktu kita. Mari kita dengan Rasulullah, mari kita dengan Siti Khadijah yang mengorbankan semua hartanya, yang mengorbankan semua jiwa raganya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan semua harta, mengorbankan anak kesayangannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita semua korbankan apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang yanfa'umal wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tak ada gunanya harta yang kita cari, siang malam kita cari harta, tak ada gunanya kata Allah. Wala banun, tak ada gunanya anak yang kita sayang. Kebanggaan kita, anak kita polisi, anak kita pejabat, kita bangga dengan mereka. Tapi kata Allah, illa man atallahu biqalbin salim. Allah hanya melihat Allah biqalbin salim adalah hati kita yang salim, hati kita yang selamat, hati kita yang bersih, hati kita yang mau berkorban, baik berkorban harta maupun tenaga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat dulu kita menjadi orang-orang yang gemar untuk berkorban, yang mampu hari ini berkorban harta, korbankan. Yang hari ini tidak mampu untuk mengorbankan hartanya, mari kita korbankan jiwa raga kita, tenaga kita, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قبلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك الباونا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز وغفار الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.